punten abdi ti payun punten ti. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya untuk PPDB yang saat ini sangat berbeda dengan PPDB yang sebelumnya karena semuanya dilakukan daring atau online begitu. Nah, hanya ini kemarin kita sosialisasi juga dengan SMP dan MTS di Kabupaten Kuningan itu masih banyak menemui kesulitan, khususnya untuk pendaftaran itu nanti baik itu mandiri ataupun melalui sekolah asal begitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa ada solusi baiknya seperti apa gitu. Halo. Terus juga dari kemarin itu Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam, ya, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Iya, silakan Pak. Halo. Iya, sudah dimulai. Ya, silakan Pak. Saya buka aja dulu ya. Siap, Pak. Ya? Iya Pak, ya, silakan maaf, Pak. Maaf. Hadir ada 21 orang ya? Iya, 21. 21, Pak. Iya. Hadir 21 orang. So, kita mulai saja lah. Mangga, Pak. Saya jalan. Iya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus panitia PPDB SMK 2 Kuningan yang ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan keluarga besar semuanya pada sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu guru semua keluarga. Murid kita juga doakan semuanya dalam keadaan walafiat. Kalian, terutama panitia PPDB, ya, saya menyampaikan saja, ya intinya saja para Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu yang lebih tahu teknis mengenai PPDB, ya. Intinya bahwa PPDB pada tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di saat COVID-19 ini kita juga harus tetap berjalan PPDB. Ya. Pun dalam pelaksanaan kita tetap yang pertama harus tetap patuhi protokol mengenai protokol COVID-19, ya. Terus yang keduanya kita jangan lepas dari juknis yang telah dikeluarkan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat, ya. Itu pegangan utamanya juknis, ya. Dan seperti yang telah tersosialisasikan waktu kami mengadakan video kontak waktu minggu kemarin, saya mewakili SMK Negeri mengadakan video konferensi bersama Kadisdik Kabupaten, ya, MKKS SMP yang telah dikeluarkan Disdik MTS, Barat, ya, untuk pegang. Artinya Ibu KCD sudah melakukan sosialisasi, sehingga insya Allah semuanya telah memahami mengenai pelaksanaan PB tahun pelajaran 2020. Yang saya pesan Bapak Ibu, yang saya titip pesan, PPDB itu tidak dibiaya sepeser pun. Tidak ada kaitan dengan biaya. Terus yang kedua, untuk SMK sesuai jenis, ya, SMK itu tidak mengenal zonasi. Tidak zonasi. Mengadakan ya, dengan pasal 11 apa? SMK tidak berlaku zonasi. Zonasinya berarti ada sih Jawa Barat, berarti ya Jawa Barat. Nah, untuk itu karena SMK tidak zonasi, Bapak Ibu juga
betul-betul bisa tersosialisasikan kepada SMP, MTS ya, itu sehingga yang namanya jalur perpindahan orang tua, jalur anak guru, berarti kita ada tidak? Berarti kita tidak ada kan? Karena kita tidak ya. Dan karena itu ini seperti tahun-tahun sebelumnya seolah-olah SMP itu bahwa PPDB itu sama semua seperti SMA, padahal kita tidak zonasi. Kita tidak zonasi, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya mengenai nilai jalur prestasi. Mengenai jalur prestasi, itu prestasi yang kita inginkan adalah kita sekolah SMK 2 lah yang menentukan prestasinya seperti apa. Ya. Jadi kita yang menentukan nilai prestasinya, ya. Mau prestasi, ya. Jadi silakan, ya seperti karena kita tidak ada kelas industri, ya kita menggunakan model sendiri sih yang akan diterimanya. Tuh. Dan yang ketiga untuk PPID Pak Hendi, ya selalu mengakomodir kalau ada permasalahan segera ditanggapi, ya, komunikasi dengan pimpinan sekolah kalau ada permasalahan. Karena apa? Karena pada prinsipnya PPDB itu adalah tanggung jawabnya adalah standar pendidikan seperti yang dikatakan oleh Bu Kadis, ya. Nah, itu kalau ada permasalahan apapun dalam permasalahan PPDB jangan sampai muncul di luar, tapi kita selesaikan di dalam, ya. Dalam itu saya wanti-wanti, ya, jadi jangan keluar tapi kita selesaikan di dalam, ya. Kita sudah bersama-sama sudah input kan, ya? Sudah Pak, kuota sudah Pak, hari Senin terakhir kemarin Pak. Ada penambahan kuota 1 rombel untuk KC, ya. Dan mengenai data yang sudah hadir seperti yang sudah berjalan, kita sudah melakukan pendataan, ya. Pendaftaran dilakukan, melakukan pendataan, itu silakan data diolah, ya, dengan pihak SMP, ya. Dan semua SMP kan sudah terjalin di grup, ya. Sudah Pak. Sudah terjalin di PDB SMK 2 sehingga memudahkan komunikasi. Itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang perlu disampaikan berkenaan dengan kebijakan sekolah. Silahkan. Ya, sedikit barangkali Pak dari saya. Pak, ya, khususnya untuk ini Pak, untuk yang SPP berarti nanti bisa kita informasikan bahwa untuk SPP udah fix tidak ada pungutan untuk tahun ajaran yang baru, ya Pak? Sudah ada di grup Pak. Ya, sebentar. Terima kasih Pak Hendi. Ini telah diingatkan, ya. Mengenai, jadi kita jangan mengatakan SPP, ya. Karena SPP itu kependekan dari sumbangan pembiayaan pendidik, ya, kalau nggak salah, ya. Sumbangan SP itu sumbangan, ya. Iya. Dalam hal pembiayaan sekolah kita belum kos apapun. Pembiayaan nanti diinformasikan, gitu. Nanti kita informasikan musyawarah, berdasarkan musyawarah antara orang tua sekolah dan komite sekolah. Kan bahwa SPP itu kita belum mendapatkan suratnya dari secara formal, belum. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan memberikan statement apapun tentang pembiayaan sekolah. Mengenai pembiayaan sekolah nanti diatur kemudian, gitu. Ada pemberitahuan. Pada saat PPDB tidak ada kaitan dengan pembiayaan sekolah, ya.
siswa-siswa SMP MTS bisa mendapatkan tempat untuk semua bisa belajar, bisa sekolah. Ya. Jadi tolong jangan dikaitkan PPDB dengan pembiayaan. Ya. Halo, Bapak Ibu. Iya Pak. Ya jelas Pak. Iya, terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Ada yang perlu dipertanyakan sebelum saya live dulu? Mungkin saya persiapan mau ke Cirebon. Enggak, Pak. Kalau tidak ada yang saya perlukan, hal-hal lainnya mengenai teknis itu saya kira sudah ada yang mengatur nanti, terutama bagian kesiswaan dan Hubin ya, dan panitia inti. Silahkan kalau ada hal-hal apa komunikasi dengan saya ya. Silahkan untuk selanjutnya silahkan berjalan ya. Saya mau persiapan ini mau ke Sabang Dinas ya. Silahkan jalan terus ya. Ya baik. Ya terima kasih Pak. Halo. Iya Pak, terima kasih Pak. Jalan. Ya. Silakan dilanjut ya. Ya siap Pak, makasih Pak. Enggak Pak Hendi. Ya terima kasih Pak. Silakan Pak Irwan. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah hadir 23 orang. Halo Pak Irwan. Ya terima kasih Pak Kepala Sekolah. Baik Pak Hendi, silakan dilanjut dulu Pak Hendi. Ya baik, terima kasih Pak. Ini barangkali sudah disimpulkan tadi ya oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tetap kita melaksanakan kegiatan PPDB ini dengan ya berpatokan pada protokol COVID-19, juga ada Juknis, tentunya kita harus melalui Juknis Disdik yang provinsi itu, dan untuk tadi ternyata SPP atau pembiayaan sekolah kita belum bisa informasikan kepada siswa. Jadi ya mungkin informasinya kepada calon siswa untuk SPP mungkin belum ada informasi yang fix, belum ada informasi yang jelas seperti apa. Jadi fokusnya hanya kepada PPDB saja, barangkali begitu ya. Kalau saya simpulkan dari tadi dari Pak Kepala Sekolah begitu. Terus juga tidak ada zonasi, dan juga nanti untuk yang prestasi itu ditentukan oleh sekolah. Artinya sekolah punya kewenangan untuk menentukan kira-kira siswa seperti bagaimana, walaupun mungkin nanti kita lihat Juknis juga untuk nanti apakah siswa tersebut bisa dimasukkan kategori berprestasi ataupun belum begitu. Bapak Ibu, sementara mungkin dari saya itu ya, artinya sebagai informasi juga kan mungkin nanti kemarin itu sudah kita sepakati bahwa ada tambahan satu dari kuota itu untuk TKJ satu kelas PAIS. Jadi mungkin totalnya itu ada 18 rombel begitu ya, kali 36 jadi 648 untuk kuota. Nah harapan saya mungkin nanti kita sambil berjalan saja, kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama bahas kira-kira persiapan yang seperti apa yang kita perlukan sehingga PPDB untuk tahun 2020-2021 ini bisa berjalan dengan baik begitu. Seperti itu barangkali Pak Irwan, intinya nanti kita sama-sama diskusi saja, khususnya untuk teknis dari PPDB yang akan nanti kita laksanakan. Atur nuhun Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Hendi. Ya. Silakan Bu Teti, ada yang mau disampaikan Bu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita bisa silaturahim dalam rangka koordinasi walaupun kita secara online ya. Mohon maaf tadi sinyalnya sinyalnya tuh apa sih? Selesai jadi putus-putus suaranya. Untuk PPDB ya
pendataan dari pendataan awal siswa yang masuk ke kita itu sudah sekitar 840-an. Nah, keuntungan kita sudah mendata mereka. Jadi nanti kan ada bagian pendataan. Kita bisa mendata dari web yang mungkin nanti masuk data siswa ke PPDB provinsi, kira-kira berapa yang sudah masuk, sehingga nanti yang belumnya bisa kita terus untuk dikoordinasikan segera melakukan pendaftaran. Untuk kemarin mungkin Pak Oya ya dengan Tuan telah melaksanakan rapat dengan distrik itu tentang tim IT, dan mungkin nanti ada beberapa rekan-rekan dari panitia karena sekarang kita DB-nya online. Untuk siswa itu mungkin pemberkasan itu hanya saat mereka sudah diterima, jadi pada saat daftar ulang. Nah, untuk sekarang masanya periode sekarang itu dari mulai kemarin sampai tanggal 30 Mei mereka sedang melakukan update atau upload data. Ya. Dan untuk pendaftarannya sendiri mungkin nanti tanggal 8 sampai tanggal 13 Juni itu untuk tahap 1. Ya, karena kebetulan untuk PPDB tahun sekarang itu ada 2 tahap ya. Tahap 1 itu tanggal 8 sampai 12 Juni. Itu untuk jalur prestasi kejuaraan, kemudian nilai rapot unggulan, perpindahan guru atau perpindahan orang tua atau anak guru. Itu untuk tahap yang pertama. Dan nanti pada saat tanggal 8 sampai 12 Juni mungkin beberapa rekan kita ada yang kita mulai melakukan pendataan ya Pak ya. Pendataan terutama dari jalur prestasi kejuaraan. Itu tanggal 8 sampai 12 Juni dan mungkin bisa kita laksanakan di sekolah ya di lab supaya kita menggunakan internet yang kuat ya, karena kebetulan kalau di rumah masing-masing kadang kita sinyalnya lemah gitu. Kemudian juga ada beberapa juga yang masuk di situ sebagai konselor ya di link Disdik Provinsi Jawa Barat untuk menghandle anak-anak pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sekolah kita. Kemudian mungkin mohon masukannya juga untuk di kejuaraan, lomba kejuaraan mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kita mau apa saja mungkin ya dari bidang olahraga, misalkan dari basket, ODOSN dan sebagainya. Karena nanti ada di sana dicantumkan kejuaraan apa yang akan kita ambil ya dari anak-anak yang melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi kejuaraan gitu. Jadi kita mau mengutamakannya apa? Itu mungkin nanti mohon masukannya. Dan untuk pendaftar sendiri kita sebenarnya sudah ada alhamdulillah grup dengan Bapak Ibu guru SMP ya, dan kemarin juga tanggal 14 kita sudah melakukan sosialisasi dengan Bapak Ibu gurunya, dan kita juga ada grup dengan siswa ya, itu sampai antusiasme mereka itu grup itu sampai full grup calon siswa SMK 2 Kuningan, dan akhirnya mereka membuat lagi, itu sudah ada grup perjurusan Bapak Ibu. Dan untuk grup perjurusan karena banyak ya, jadi saya dengan Pak Anang tidak masuk, yang masuk itu didampingi oleh OSIS. Jadi informasi yang masuk ke grup calon siswa itu mereka sambungkan kembali di grup-grup tersendiri lagi, ada grup perjurusan lagi, sampai seperti itu begitu, karena setiap grup kan ada batasannya sehingga tidak bisa masuk semuanya. Dan mungkin ini untuk yang masalah ada beberapa dari luar kota dan juga mungkin yang daftar mandiri yang mungkin harus kita terus-terusan untuk didampingi, dan mungkin barangkali Bapak Ibu pun ada mungkin ya tetangga atau rekan-rekannya, saudara dan sebagainya yang mandiri begitu, yang tidak kolektif oleh sekolah, yang mungkin itu harus kita tetap dampingi karena terkait dengan proses PPDB online yang memang banyak langkah yang harus dilakukan. Itu mungkin yang bisa disampaikan sementara Pak Ir. Kalau tadi untuk kuota sudah disampaikan oleh Pak Hendi bahwa sekarang kita menambah satu kelas lagi untuk TKJ. Jadi ada 648 totalnya itu untuk kuota sekarang, dan
Untuk yang masuk sekarang pendataan itu sekitar 840-an siswa yang sudah masuk ke kita. Mungkin itu dulu Pak Ir, nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Teti. Baik Bapak dan Ibu semuanya, menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Hedi dan Bu Teti. Sudah dijelaskan bahwa untuk PPDB tahun sekarang semuanya daring dan hanya 2, ada yang mandiri dan ada yang dari sekolah asal. Jadi prosesnya untuk jadwal tanggal sekarang itu sampai tanggal 30 Mei adalah proses pendataan, baik itu untuk mandiri maupun yang oleh sekolah. Tapi kami anjurkan di Vkon kemarin itu oleh sekolah semuanya. Anak tinggal mendampingi saja, karena di situ ada proses input nilai secara manual, nilai raport semester 1 sampai semester 5. Jadi untuk proses pendaftarannya belum, nanti untuk periode 1 itu tanggal 8 sampai 12 Juni. Nah, untuk jalur periode 1 sudah kami input di kuota link provinsi itu KTM 20%, perpindahan tugas dan anak guru 5%, prestasi akademik unggulan 30%, prestasi kejuaraan 5%, dan untuk akademi umum 40%. Jadi untuk tahap 1 ini jalur KTM, perpindahan tugas orang tua di anak guru, akademik, dan prestasi kejuaraan atau lomba. Nah, perbedaan tahun sekarang dengan tahun yang kemarin, yang pertama, kalau tahun kemarin di link untuk sekolah atau SMK 2 itu ada 2 fungsinya, ada operator dan verifikator. Nah, sekarang berubah, ada yang namanya operator dan verifikator. Apa tugas operator? Nah, tugas operator ini nanti pada saat tanggal mulai 15 Juni, setelah input data yang pertama ya, 15 sampai 17 Juni, itu tugas operator untuk memverifikasi data calon peserta didik, terutama untuk jalur bakat atau prestasi atau yang lomba di sini. Jadi nanti secara teknis Bapak dan Ibu nanti untuk yang di bagian SK-nya panitia sebagai pendataan, nanti dimohon hadir di sekolah, nanti kita tempatkan di lab 1 mungkin dengan tetap menggunakan standar protokol COVID-19. Jadi mohon kepada teman-teman di divisi IT untuk menyiapkan PC yang stabil, yang bagus, karena nanti biar kita lancar gitu ya untuk tim verifikasi, untuk tim operator. Sedangkan untuk yang konselor tugasnya nanti untuk memfasilitasi atau mengkomunikasikan kepada calon siswa apabila ada yang bertanya nanti mengenai PPDB di SMK 2 Kuningan. Itu tugas konselor. Jadi nanti ada operator dan konselor. Kalau kemarin verifikator itu ada perubahan sekarang. Nah, untuk yang bagian verifikasi dokumen itu nanti tugasnya pada saat daftar ulang. Nanti akan mengecek berkas atau dokumen-dokumen, ada dokumen umum, ada persyaratan umum, dan ada persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum ya seperti ijazah, atau kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus, dan semuanya. Nah, untuk keterangan khusus seperti nanti jalur KETM dicek kelengkapan kartunya, termasuk dalam keluarga ekonomi tidak mampu seperti PIP, KIS, PKH, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang perpindahan orang tua nanti dicek surat tugas atau surat perpindahan dinas orang tuanya, termasuk surat tugas anak guru. Itu yang dicek untuk pada saat nanti daftar ulang untuk bagian dokumen. Nah, untuk jalur prestasi itu memang nanti ya yang mengolah adalah kita sebagian operator. Nanti kita kumpul lagi mengikuti juknis, karena kalau kita mengikuti juknis di situ ada beberapa untuk yang jalur prestasi yang tidak jauh berbeda dengan seperti yang tahun kemarin. Ada yang ikut O2SN misalnya, lalu Olimpiade Sains Nasional, FLS 2N, dan perlombaan yang segerakan yang lainnya seperti seni budaya, olahraga, kepramukaan, agama, dan seterusnya. Nah, itu silakan nanti Bu Teti akan menginput informasi prestasi yang ada di web
sekolah.ppdb.disdikjabar.id, nanti tetap mengacu kepada juknis yang ada. Jadi itu mungkin sedikit gambaran untuk pembagian tugas kita, terutama nanti pada saat tanggal 15 sampai 17. Jadi dimohon kehadirannya Bapak dan Ibu untuk yang seksi pendataan. Karena nanti kita yang bekerja nanti otomatis karena waktunya cuma sebentar. Pengumuman itu nanti tanggal 22 Juni. Jadi kita punya waktu sekitar 5 hari ya. Karena nanti ada daftar ulang dulu tanggal 22 Juni, daftar ulang tanggal 23 24 Juni. Jadi nanti ada rapat Dewan Guru ya. Jadi setelah nanti kita verifikasi tanggal 15 sampai tanggal 17, itu tanggal 18-nya langsung rapat Dewan Guru penetapan hasil jalur yang periode 1, lalu tanggal 19-nya koordinasi dengan Disdik, lalu tanggal 22-nya itu pengumuman. Lalu tanggal 23 24, nah itu bagian daftar ulang untuk bagian verifikasi dokumen tanggal 23 sampai 24. Tapi kita menunggu informasi dari pusat dari provinsi dulu apakah kita harus hadir nanti karena lihat kondisi pandemi sekarang. Bapak dan Ibu, untuk yang karena kita mungkin di sini nanti banyak yang ada istilahnya ada kesulitan, maka untuk bagian pendataan mohon nanti juknis itu dipelajari dengan betul. Lalu untuk aplikasi yang manual book untuk sekolah, baik yang pendaftar mandiri maupun sekolah, mohon dipelajari karena ada tugas dari KCD buat untuk kita sekolah, mohon menjadi pendamping bagi sekolah di sekitar yang dituju. Misalnya kita di SMK 2, sekolah yang paling dekat mana? MTS Cigugur, SMP Yosudarso, SMP 1 Cigugur, SMP 2 Kuningan, SMP 3. Nah itu kita harus siap kalau mereka ada kesulitan. Nah justru dengan pola seperti ini kita bisa memberikan informasi lebih jelas kepada koordinator SMP masing-masing. Jadi mohon kesiapannya nanti apabila dibutuhkan. Jadi mohon juknis, manual book baik sekolah maupun mandiri dipelajari dengan betul. Karena sewaktu-waktu kalau kita dibutuhkan kita sudah siap. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima maaf ada satu lagi, ada informasi di luar ini, ada satu sekolah di SMK di Kuningan itu membolehkan pendaftar mandiri itu ke sekolah yang dituju. Ada satu sekolah di Kuningan itu SMK bahwa daftar anak itu harus data bisa dibantu di sekolah, misalnya di SMK 2 misalnya. Ada informasi seperti itu dan saya sudah cek itu ada katanya. Jadi dari SMP juga informasi dari SMP maupun dari kesiswaan sekolah tersebut. Kita hanya saling mengingatkan saja bahwa karena kondisinya seperti ini kita jangan sampai melanggar aturan yang sudah jelas sesuai dengan juknis. Makanya dengan ada daring itu kita menghindari adanya kumpul-kumpul atau ada pertemuan antara orang tua, apalagi kondisi sekarang PSBB dihindari untuk berkumpul seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan Bu Teti atau Pak Hendi. Sedikit mungkin tambahan dari saya. Ini untuk tadi layanan pendaftaran dari yang sudah Pak Irwan sampaikan memang betul. Karena kemarin kalau saya simak begitu yang dari sosialisasi SMP dan MTS itu masih banyak yang kesulitan untuk bagaimana, karena kan ini tiba-tiba berubah. Jadi biasanya mungkin input itu dari SMK 2 Kuningan biasanya, dan sekarang tiba-tiba setiap sekolah asal SMP atau MTS harus input data siswanya yang ingin meneruskan ke SMK 2 Kuningan. Nah, alangkah baiknya kalau yang menurut tadi kata Pak Irwan itu membantu SMP atau MTS yang terdekat di wilayah Cigugur. Tapi kalau menurut saya sih begitu, tidak hanya wilayah Cigugur, kalau bisa semua pendaftar yang SMP dan MTS yang mendaftar ke SMK 2 Kuningan itu dibantu
khususnya untuk pendaftaran online-nya, kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga itu akan menjadi nilai tambah gitu bagi kita, nilai tambah bagi SMK 2, sehingga pihak MTS atau SMP merasa puas dan akhirnya mereka lebih memilih ke kita gitu, karena lebih mudah gitu, diberikan kemudahan-kemudahan untuk pendaftaran online gitu. Nah, jadi kalau ada kesulitan, kalau hanya diberitahu saja, saya kira kurang cukup, gitu ya, masih belum cukup. Jadi alangkah lebih baiknya khususnya mungkin tim IT bisa membantu untuk pendaftaran online sehingga mereka sangat terbantu dan tidak banyak kesulitan gitu. Kalau kemarin sih itu yang saya tangkap gitu dari SMP MTS itu, mereka masih belum memahami tentang juknis, terus juga bagaimana pendaftaran untuk online dan seterusnya. Nah itu terus juga untuk Bapak Ibu semuanya, karena tadi Pak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang ya kita tetap harus berpatokan pada protokol COVID-19. Jadi alangkah lebih baiknya barangkali ini khususnya ke Pak Pendi begitu, Pak Pendi, barangkali alangkah lebih baiknya kita ada peralatan yang memang diwajibkan dalam protokol COVID-19. Di antaranya ya ada termometer infrared begitu kan ya di sekolah. Terus juga ada hand sanitizer, terus juga ada tempat cuci tangan portable begitu, sehingga nanti kalau ada contohnya ada inspeksi mendadak ataupun ada pertanyaan atau ada pengawasan ke sekolah kita, yang minimal kita sudah ada peralatannya begitu, baik termometer infrared, hand sanitizer maupun cuci tangan untuk portable begitu. Dikhawatirkan takutnya nanti ada inspeksi dan kita belum siap begitu untuk persiapan PPDB. Saya kira itu barangkali mangga salajengna diri ada penambahan dari yang lain, Mang. Ya, terima kasih Pak Hendy. Syukur alhamdulillah memang di grup PPDB yang SMP data sudah diinput Pak, hampir semua diinput. Cuma memang ada kesulitan, kendalanya adalah aplikasi Pak. Jadi ada yang input nilai belum bisa, saya tanya ke helpdesk kabupaten maupun provinsi, memang sekarang lagi prosesnya lagi maintenance gitu ya, lagi proses perawatan perbaikan. Jadi itu tetap selalu update datanya, nanti kita informasikan lagi Pak. Alhamdulillah dari banyak sekolah yang japri sudah pada lancar, cuma kendalanya memang di aplikasi yang lagi maintenance di pusatnya Pak. Gitu. Kebetulan di sini ada Pak Muji Pak. Pak Muji, silakan Pak Muji sebagai wakil ketua panitia Pak. Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, panitia PPDB yang saya hormati, menyimak dari apa yang sudah disampaikan, tentu sudah sangat gamblang dan jelas arah yang akan kita kerjakan ke depan. Cuma barangkali saran-saran yang dari Pak Hendy untuk masalah protokol memang itu yang perlu lebih dipersiapkan lebih matang, karena memang kondisi ini sangat luar biasa, artinya di luar kebiasaan yang sudah berjalan. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah bahwa kalaupun kita ingin memberikan kemudahan kepada SMP pendaftar ke SMK 2, tentu kita juga harus mengingat kondisi internal di luar kondisi eksternal yang terjadi. Artinya bantuan yang bisa diberikan tentu bantuan yang tidak mengganggu stabilitas, artinya mengganggu stabilitas internal. Contoh kasus tadi di sini adalah Irwan yang menjalin komunikasi interaktif melalui daring dengan SMP tentang prosedur atau tata cara pendaftaran dengan segala macam problematikanya. Barangkali disitulah peran kita yang harus siap
24 jam lah bahasanya barangkali, untuk manakala ada permohonan bantuan dari SMP, itu kita bisa melayani meskipun itu istilahnya di jam yang mendekati waktu tidur seperti itu. Apalagi dengan kondisi begini ya, itulah barangkali kemaksimalan bantuan yang kita berikan, karena kalau terjun langsung ke lapangan menjemput ke sekolah juga ini butuh istilahnya sumber daya yang besar, sumber daya yang mumpuni. Sedangkan Bapak Ibu sekalian diketahui, ini kondisi kita sekarang ini adalah yang sangat tidak menentu. Jangankan untuk PPDB, ya, untuk proses yang sedang berjalan pun masih banyak hal-hal yang belum pasti, ya, belum pasti. Dan ini tentu memerlukan pemikiran yang ekstra, sehingga yang terasa adalah justru energi itu habis untuk memikirkan hal yang nggak pasti ini, gitu. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan di panitia PPDB ini, mari kita kuatkan tekad. Saya hanya bisa meyakinkan kita semua bahwa PPDB ini adalah awal untuk kita bisa menjalani kegiatan KBM 2020-2021. Itu awalnya dari PPDB. Kalau PPDB-nya tidak sukses, maka tentu akan banyak hal ke depan yang akan terganggu, termasuk mungkin ya nasib kita sendiri selaku warga sekolah. Makanya dengan berbagai upaya yang maksimal, mari kita sukseskan PPDB ini supaya kuota yang 648 siswa bisa kita penuhi, sehingga semua nasib warga sekolah secara de facto kenyataan ke depan akan terjamin. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan, hanya mari kita pertegas, mari kita perteguh motivasi kita, dan kita jadikan PPDB ini bisa sukses, ya, dengan berbagai macam cara yang yang ekonomis, kalau menurut saya yang ekonomis, yang mengeluarkan energi yang ada tapi tidak mengeluarkan sumber daya yang berlebihan karena kondisi yang tadi yang sudah saya sampaikan. Sehingga ya intinya efisiensi tercapai tanpa mengurangi tujuan yang ingin kita raih. Itu saja barangkali, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan sampai kondisi bisa kembali normal, sehingga ya apa yang kita inginkan secara pribadi, keluarga, dan sekolah, lembaga juga bisa tercapai dengan baik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji. Saya kembalikan ke moderator Bu Teti. Silakan Bu Teti. Ya. Terima kasih Pak Ir, juga Pak Muji atas arahannya, juga usulannya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita buka aja ya, atau Pak Oya dulu ada yang disampaikan, Pak Oya? Kalau tidak ada, mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan atau belum dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Mangga untuk silakan ditanyakan, dan nanti kita bersama-sama untuk bahas. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Pendi mungkin, Pak Pendi. Enggak, Pak Pendi. Dan Pak Ir mungkin ya. Sebenarnya kemarin kalau untuk Pak Ir, ya gimana ya, Bu? Yang kalau kemarin kita lihat memang kalau untuk yang yang kolektif yang sekolah awalnya saja ya, mungkin mereka karena belum masuk ke link tersebut jadi masih merasa takut
kesulitan. Tapi setelah mereka masuk ya mungkin karena ada beberapa yang problem juga itu karena maintenance dari sananya. Nah, cuma masalahnya kita sekarang bagaimana tetap mendampingi untuk yang mandiri. Untuk yang mandiri itu banyak beberapa sekolah di luar kabupaten juga ada ya, dan yang harus terus kita pantau begitu, dan mungkin mohon bantuannya juga karena di update data juga kan ada di sana, barangkali mungkin ada yang wilayahnya dekat atau ada yang kenal, untuk sama-sama mari kita dampingi untuk yang mandiri, karena yang mandiri mereka walaupun di grup karena sudah ada grupnya ya, grup yang calon siswa SMK 2 sudah diarahkan juga, walaupun mandiri mereka tetap koordinasi dengan sekolah masing-masing gitu. Tapi mungkin menjalin hubungan dengan mereka gitu supaya mereka tetap bisa daftar ke sekolah gitu. Silakan selanjutnya barangkali ada atau mau ditanyakan, ada usulan, dipersilahkan. Silakan. Pak Pendi, silakan. Tadi ada masukan-masukan, barangkali ada solusi begitu. Aduh, punten Pak Dayana ya, tadi teh abdi juga ngobrol sama kita jadi kepus. Ya pada prinsipnya mah itulah Pak. Ya. Halo? Iya, silakan Pak, suaranya jelas. Akan diperbesar sedikit. Udah full Pak. Ya. Udah jelas Pak. Ya ginilah. Terkait dengan ini apa yang bisa dilakukan, kemudian kaitan dengan tupoksi mata kaitannya dengan kebutuhan yang mungkin nanti kaitan dengan standar ya, diinformasikan saja supaya nanti biar bekerja sama bisa saya siapkan ya. Selanjutnya juga di kaitannya dengan salah ada pembiayaan barangkali pembiayaan alat kaitannya dengan standar COVID-19 itu juga mohon pikirkan karena kaitannya salah sekolah harus siapkan kalau bisa jangan supaya sekolah mempersiapkan. Nah, itu saja dulu ya. Ya, terima kasih Pak Pendi. Silakan Pak Ir, Bu Teti dilanjut. Ya, Bu Teti silakan. Halo Bu Teti. Baik Bapak dan Ibu, menambahkan sedikit lagi ini mungkin. Memang ada untuk tahun sekarang ada yang informasi mengenai yang tadi disampaikan oleh Bapak mengenai SPP ya. Memang ada satu sekolah di Kuningan itu yang mencantumkan di bannernya atau di sosialisasinya dengan menggratiskan SPP. SPP termasuk pemberian pakaian juga gratis ada. Pakaian terutama untuk praktek itu. Jadi memang kita disampaikan juga di grup Bapak dan Ibu, memang sesuai dengan juknis tidak ada masalah pembiayaan, itu semuanya gratis untuk pendaftaran dan semuanya. Untuk masa SPP tidak kami sampaikan, itu saja. Cuma kami sampaikan kelebihan dari SMK 2 dengan adanya sekarang kelas Alfamart juga kami sampaikan ke Bapak dan Ibu SMP koordinator semua, dan juga mengenai teknis pendaftaran kami selalu memonitoring, selalu membantu, insya Allah walaupun dengan media WA, dengan di Japri atau telepon selalu kita standby. Saya kalau nggak sempat ada Pak Hendy di situ, ada Bu Teti, ada Pak Anang itu di grup. Alhamdulillah komunikasi selalu terjalin dengan koordinator SMP maupun MTS.
Baik, silakan Bu Teti, atau ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu atau Pak Hendy, silakan. Enggak, untuk yang lainnya barangkali ada usulan atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, tambahannya barangkali Bapak Ibu, ini terkait dengan Juknis gitu kan, kalau Juknis itu memang sudah ada dalam bentuk PDF, hanya saja itu kan terlalu panjang dan juga banyak gitu, karena ada yang SLB, ada yang untuk SMA dan juga SMK gitu. Alangkah lebih baiknya mungkin kita sama-sama sederhanakan, kita sama-sama buat permudah dan khusus untuk SMK dalam bentuk gambar atau slide, dan bisa diupload di grup WA SMP MTS begitu, sehingga mereka akan lebih cepat paham untuk juknisnya begitu. Karena kalau manual membaca juknis dengan sekian lembar halaman itu sepertinya kemarin juga saya melihat masih banyak yang kesulitan begitu, masih belum banyak yang baca secara detail. Sehingga kita mungkin bisa memberikan pelayanan atau kemudahan untuk bagaimana juknis ini bisa cepat dimengerti, cepat dipahami dalam bentuk slide ataupun juga gambar-gambar yang kita upload di grup begitu. Nanti mungkin bisa kita sama-sama ini ya Pak Irwan ya, kita bisa sama-sama rancang atau bagaimana sehingga gambarannya bisa lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan atau teman-teman di SMP atau MTS. Sebenarnya yang untuk juknis sudah disederhanakan Pak, ada di panduan PPDB ya. Itu ada di flyer sekitar ada 20 halaman juga ada, itu sangat ringkas sekali. Cuma kita tinggal memilih yang kelompok SMP-nya, SMK-nya kita pisahkan. Di situ sudah jelas sekali, mudah sebenarnya dipelajari dalam bentuk presentasi ya. Ya. Nanti saya coba dipisahkan dulu, nanti coba saya share. Dan juga ini ke Pak Sukma, terima kasih sudah di medsos, di IG, di SMKN 2 Kuningan sudah menginformasikan mengenai jurusan termasuk pakaiannya untuk PKL, lalu informasi PPDB-nya sudah ada di IG itu. Terima kasih Pak Sukma, sudah diposting ya. Terima kasih. Yang lainnya silakan mungkin. Jangan lupa presensi diisi Bapak dan Ibu, di chat ada. Di chat kalau di HP ada lambang titik 2, diklik nanti muncul chat. Nah, di situ di chat ada tulisan, ada link untuk presensi atau kehadirannya. Silakan diisi. Mangga Pak Hendy atau Bu Teti? Pak Hendy ya, terima kasih. Mungkin ya tadi sudah ada sebenarnya di panduan itu, dan ini juga berupa gambar dan alur yang memang sebenarnya sudah jelas ya di panduan PPDB, lebih sedikit dibanding yang miss gitu. Kita juga grup, baik di grup maupun yang di guru SMP, termasuk juga ada atau teks bagaimana untuk yang online mandiri ataupun yang oleh sekolah. Sudah ada, walaupun nanti ya bisa kita berikan lagi ditimpalkan lagi untuk yang SMK-nya. Mungkin jadi mungkin untuk sekarang ya Pak Ir, karena kita memang sebenarnya online, sekarang masanya mereka dari MTS sedang mengisi data ya, jadi pendataan baik nilai rapot, kemudian jalur mereka itu sekarang mau masuk lewat jalur apa, kemudian lagi pengisian data seperti itu, dan ini sampai nanti sekitar 30 Mei ya Pak ya. Dan untuk nanti uploadnya pendaftaran sekitar tanggal 8 sampai 12 Juni. Dan untuk nanti baru akan memulai di tanggal tersebut, di tanggal 8 sampai 12 Juni itu, dan kita bagian pendataan mulai buka ya data gitu. Dan untuk sekarang mungkin kita selama sampai Mei itu mungkin saatnya kita sekarang mendampingi juga yang mencari informasi juga, barangkali ada tetangga yang memang atau rekan yang daftar ke kita tapi mereka belum paham, dan sebenarnya mungkin bisa kita bantu. Sementara kita seperti itu dulu sampai Mei begitu. Nanti baru tanggal 8 sampai Juni. 8 sampai 12 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 Juni. 8 sampai 12
Ya. Iya, iya. Dan mangga untuk Bapak Ibu yang mau disampaikan tambahan atau usulan dipersilahkan. Untuk brosur PPDB apakah sudah ada Pak Irwan? Untuk brosur Pak tinggal mengisi ini aja, Bapak mengisi jadwal saja Pak. Ini saya berhentikan dulu, kenapa? Karena melihat kondisi sekarang Pak. Jadi saya juga ini mau maju dibuat karena kita kan kondisi sedang seperti ini Pak, pandemi. Kita mau bagikan Ya. kita kan ada hambatan ya. Jadi tidak saya lanjut lagi gitu. Kalaupun dilanjut tinggal mengisi jadwal saja, finishing aja sih jadwal sama alur itu saja. Yang lainnya sudah diisi semua, termasuk foto-foto sudah diupdate semua. Ya Pak Heru sudah ada filenya ya, tinggal disempurnakan. Iya. Karena mungkin kemarin juga apa sih instruksi dari Bapak memang sosialisasinya di medsos mungkin ya. Jadi dimaksimalkan di medsos kita belum akhirnya memfinalkan begitu ya untuk yang brosur itu Pak. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau dipersilahkan. Menambahkan sedikit Bu Teti. Panduan juknis. Untuk persyaratan umum tadi yang saya sebutkan ada ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku raport, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Itu yang untuk umum. Silakan Bu Teti. Ya. Ya, ini untuk persyaratan sudah disampaikan juga ya kepada baik di grup guru SMP maupun kepada grup calon siswa terkait karena mereka banyak yang kemarin saat kita men-share tentang formulir juga udah mengembalikan kembali ya formulir ke kita. Ya, kita sudah sampaikan bahwa saat ini ya mereka itu untuk persiapan ke pengisian pendataan ke online begitu. Jadi untuk sementara mereka berkas-berkas itu disiapkan dan sekarang apalagi sudah memulai pendataan ke Disdik begitu. Artinya mereka tidak perlu lagi untuk saat ini datang ke SMK 2 untuk memberikan berkas-berkas tersebut atau mengirim filenya gitu. Dan sudah saya sampaikan walaupun mungkin ya tetap saja ya Silakan Pak Hendi. Pak Hendi. Bu Teti suaranya hilang Bu Teti. Apa sudah cukup? ada Pak Idit. Iya, gimana? Silakan. Karena kalau di Juknis itu terlalu banyak ya, nanti kita share ulang kembali yang panduan persiapan PPDB mungkin ya Pak Iri ya di grup. Ya boleh Bu, nanti saya pilih yang di kelompok SMK-nya saja ya. Di sana sudah jelas. Kali yang lainnya ada yang menyampaikan? Bu Teti, halo, Bu Teti. Enggak Ibu, Bu Ros, enggak. Ini kalau bisa Mangga, nanti hasil rapat Pikom ini di-share aja ya Bu Teti ya, biar lebih jelas. Di kepanitiaan, di grup kepanitiaan ya. Oke. Aja. Iya Bu. Ya, kasih. Mangga Bu aja. Ya mangga. Iya. Atau nuhun Bu aja. Mangga yang lainnya?
Untuk agenda selanjutnya barangkali bisa kita perkirakan. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, atau mungkin ada. Ya, ini Bu Teti untuk untuk agenda selanjutnya barangkali perkiraan waktu untuk panitia gitu, apakah sudah ada gambaran gitu? Jadi progres agenda kegiatannya setelah ini nanti akan seperti apa begitu? Barangkali bisa ditampilkan melalui Pak Irwan. Boleh Pak, sebentar. Ini panduan. Nah, ini jadwal kegiatan Pak untuk persiapan PPDB. Jadi sekarang sedang proses poin ketiga, itu tanggal 14 sampai 30 itu upload nilai raport SMP atau MTS jalur prestasi dan nilai raport. Tetapi kami sarankan semua ke koordinator SMP, karena sekarang di grup sudah masuk operator Dapodik juga, maka semua nilai siswa di SMP itu yang lulus, karena nanti ada waktu untuk mereport mereka yang lulus dan tidak lulus, terus diinput semua. Karena kalau misalnya mereka tidak daftar jadi ke SMK, misalnya ke SMA, mereka data sudah ada di database provinsinya. Nah, untuk tanggal 15 dan 18 kemarin kita sudah input kuota Pak, ini daya tampung kita sudah masuk ke aplikasi. Nah, untuk kuotanya bisa saya tampilkan sedikit sebentar di sini. Untuk kuota yang fixnya. Nah, ini kuotanya bisa kelihatan Pak. Jadi kita sudah mengisi semua sesuai dengan jalur kuota data periode 1 dan periode kedua. Di sini ada total 648. Nah, untuk tanggal 18 sampai 20 Mei ini verifikasi kuota oleh KCD, ini admin KCD masing-masing. Tanggal 21 Mei sampai 5 Juni ini upload dokumen khusus untuk jalur prestasi kejuaraan, pembinaan orang tua maupun anak guru. Nah, ini bisa oleh siswa secara mandiri dengan menggunakan link pendaftar atau oleh sekolah. Tapi kami sudah menyarankan karena keterbatasan sarana oleh siswa, kemungkinan itu oleh sekolah untuk sarananya itu. Lalu tanggal 5 sampai 7 Juni ini bagian SMP, verifikasi data kelulusan SMP. Nah, ini jadwal yang untuk SMP. Nah, seperti ini, informasinya lengkap di sini. Nah, ini yang tahap pertama gitu. Ya, nanti sekali lagi, nah untuk poin C ini ada tugas kita nanti bagian pendataan untuk menyampaikan atau mengecek verifikasi data ya, di sini ada. Nah, nanti kita share lagi Pak di grup, baik di grup SMP maupun di grup panitia. Saya akan nanti coba memisahkan untuk yang khusus kelompok SMK-nya saja Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irwan. Itu mungkin gambarannya ya, dan nanti ada di panduan PDP sudah jelas ada semuanya di sana. Nanti kita share ulang di grup. Untuk selanjutnya mangga ada yang mau disampaikan. Pak Ir? Ya, Pak U, silakan Pak U. Pak Ir? Ya, Pak. Ya. Tadi di jadwal kegiatan tuh tanggal 14 sampai 30 Mei. Iya. Pengisian data raport. Iya. Ya, Iya, itu. Ada guru yang menanyakan raportnya nilainya belum jadi untuk semester yang terakhir itu karena masih ada ulangan daring katanya. Itu gimana? Karena nilai yang diinput tuh hanya semester 1 sampai 5 Pak. Jadi semester 6 tidak berpengaruh Pak. Oh, 1 sampai 5. Iya. Kirain sampai semuanya gitu. Enggak Pak, hanya 1 sampai 5 aja ya. Sampai 5 aja. Iya.
Sebentar, makasih ya, tuh. Mangga. Ya. Saya coba share dulu aplikasinya nih yang SMP ya. Sebentar. Nah, ini tampilan manual book untuk yang SMP. Jadi yang mereka itu ini untuk admin operatornya. Nah, ini yang diinput itu. Nah, jadi kemarin itu pembagian akun baik untuk sekolah SMP maupun akun untuk siswa. Nah, akun siswa itu akan diberikan oleh SMP dengan mengekspor data yang ada di aplikasi. Nah, ini untuk yang mandiri nanti. Tapi kami sarankan untuk tetap oleh sekolah. Nah, untuk menginput nilai, nah ini nilainya Pak. Jadi nilai yang diisi itu hanya nilai rapor semester 1 dan semester 5, termasuk kelompok yang pengetahuan, kelompok A itu ada 7 pelajaran, tapi untuk LMTS nilai agama itu ada 4. Jadi diambil rata-rata sehingga dia menjadi nilai 1 di sini. Semester 1 sampai 5 ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, untuk jalur prestasi unggulan Bapak dan Ibu, kalau kita ke Juknis, nah untuk jurusan tertentu itu ada nilai yang rata-rata minimal 80. Seperti untuk rekayasa, TRPL, TKJ itu nilai IPA dan matematika nilai rata-rata semester 1 sampai 5-nya harus 80. Bukan nilai per semesternya, tapi nilai rata-ratanya. Lalu untuk jurusan bisnis manajemen dan untuk pariwisata itu bahasa Inggris dan matematika yang harus rata-rata 80. Untuk mapel tertentu itu bahasa Inggris dan matematika. Jadi kalau ingin ngambil prestasi unggulan, maka mereka harus punya syarat seperti itu, nilainya rata-rata 80. Baik untuk matematika, bahasa Inggris maupun IPA dan matematika. Nah, seperti ini untuk nilainya Pak. Baik, saya silakan lagi ke Bu Teti, silakan. Itu untuk jalur dalam PPDB. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang lainnya dipersilahkan. Karena untuk sudah jelas mungkinnya untuk tahapan sekarang sampai 30 Mei itu ini mereka SMMTS untuk mengisi pendataan gitu untuk masa sekarang. Baru nanti di 8 sampai 12 Juni saat sudah di-upload kita baru bisa melihat ya di web kita yang di PPDB mengisi itu data yang sudah masuknya itu mungkin nanti kita didata ulang. Dan untuk nanti juga bisa kita memang dengan data yang sudah masuk 840-an nanti kita cek lagi apakah sejumlah itu yang sudah daftar atau belum gitu. Kalau belum berarti kita harus tetap sosialisasi dengan mereka anak-anak ataupun dengan sekolah-sekolahnya. Itu mungkin ya Bapak Ibu, ada yang masih mungkin kurang dipahami atau perlu ditanyakan, dipersilahkan. Kalau untuk panduan nanti kita share kembali ya panduannya yang lebih sedikit mungkinnya tidak seperti di Juknis. Itu nanti di panduan di share kembali di grup Pak. Mangga, barangkali ada yang mau disampaikan kembali. Ya, untuk sementara sepertinya cukup. Bu Teti sudah sangat jelas gitu. Jadi kalau ada update ataupun ada informasi tambahan mungkin bisa di-share di grup WA gitu. Ya Pak. Oke, mungkin ada lagi yang ini atau cukup ada lagi yang mungkin disampaikan? Ini informasi dari Pak Oya untuk panduan dan semuanya itu sudah di-share di web SMK2. Saya sudah kirim ke Pak Oya dan alhamdulillah sudah Pak Oya share ya di sana semuanya. Ada di konten khusus PPDB 2020-2021.
Iya, terima kasih Pak Oya. Mungkin nanti kita sampaikan di grup SMP MTS juga, baik di grup guru maupun di grup siswa, untuk yang lain memang bisa bertanya langsung ke kita di panitia. Mereka melihat panduannya di web kita ya, di SMK 2. Terima kasih Pak Oya. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya sebagai host terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tapi sebelum saya tutup, Pak Hendi ada? Atau Pak Kamil, ini itulah baru masuk Pak Kamil. Pak Kamil, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Cukup Pak. Oh ya, makasih Pak. Pak Hendi, silakan. Sebelum kita tutup meeting hari ini. Ya, sementara sih dari saya cukup Pak. Sepertinya sudah cukup jelas. Nah, nanti mungkin tinggal kami atau saya juga pribadi tinggal menunggu aja instruksi selanjutnya atau agenda kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Hendi. Baik Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah kita sudah selesai Pikon hari ini tentang informasi atau sosialisasi mengenai PPDB tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan panitia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir, mulai normal seperti sedia kala, kita kembali lagi ke sekolah seperti semula. Mudah-mudahan. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak dan Ibu. Nanti untuk informasi selanjutnya nanti akan di-share di grup panitia oleh Bu Teti atau yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi presensinya di chat maupun di grup WA untuk kehadiran Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.